Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sehat, selamat dan bahagia. Karena kalau misalnya kita nggak punya 3 hal ini nih, maka kayaknya kehidupan kita akan suram. Begitu teman-teman semuanya. Oke, yang belum pernah ketemu dengan saya atau yang baru kali ini melihat, perkenalkan, nama saya Amirul Hairunisa. Kalau di Lampung Cerdas biasanya saya dipanggilnya Kak Ami atau Mbak Ami gitu. Jadi teman-teman boleh panggil saya Kak Ami atau Mbak Ami kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang tadi 3 hal, yaitu sehat, selamat dan bahagia, itu ternyata banyak orang-orang yang sudah merasakan, tapi ada juga orang-orang yang tidak selalu merasakan. Dia pernah merasakan tapi nggak selalu merasakan. Nah, hebatnya adalah ketika orang itu sudah pernah merasakan dan dia sudah bisa bertahan untuk selalu merasakan 3 hal ini: sehat, selamat, dan bahagia. Nah, beberapa waktu yang lalu atau tepatnya di bulan ini, itu saya ketemu dengan satu buku. Judulnya adalah The Miracle Morning, karyanya Hal Elrod, teman-teman semuanya. Nah, mungkin ini asing ya, karena bukunya itu memang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Jadi bukan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Untuk membaca buku ini pun perlu effort gitu, karena dari sebuah e-book terus kemudian saya translatekan dulu gitu, karena saya belum punya kemampuan yang tinggi untuk bisa mentranslate atau mengerti dari bahasa Inggris yang seluruh bukunya saya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah mahir membaca buku dalam bahasa Inggris, it's okay, nggak apa-apa, nggak perlu diterjemahkan. Tapi untuk kalian yang sama kayak saya, itu diterjemahkan terlebih dahulu kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, dari judulnya The Miracle Morning itu saya sangat tertarik. Kenapa? Emang ada apa loh dengan pagi hari? Emang ada yang berbeda dengan pagi hari, dengan siang hari, dengan sore hari, dengan malam hari? Apakah ada yang berbeda? Ternyata ketika saya setelah membaca buku ini, di awal aja itu saya menemukan bahwa ternyata pagi itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita selanjutnya. Maksudnya adalah kehidupan siang, kehidupan sore, kehidupan malam kita gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau menikmati kehidupan malam kita, artinya kita harus memulai pagi kita dengan sungguh-sungguh, memulai pagi kita dengan sesuatu hal yang memang akan membuat kita merasakan kehidupan yang bahagia tadi, kehidupan yang selamat tadi, dan juga kehidupan yang sehat tadi gitu teman-teman semuanya. Nah, saya lupa tadi menjelaskan siapa sih Hal Elrod itu. Jadi Hal Elrod itu adalah seorang penulis. Beliau seorang penulis yang sudah menulis beberapa buku. Terus kemudian beliau adalah seorang pembicara atau seorang motivator. Kemudian beliau adalah seorang public speaker. Nah, selain itu beliau adalah seorang pebisnis gitu. Dulu beliau ini pernah menjadi seorang pebisnis yang terkenal. Kemudian beliau ini bisa dikatakan bangkrut atau terpuruk lah gitu. Nah, kemudian beliau bisa bangkit lagi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nah, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah ini, The Miracle Morning. Jadi nanti akan saya spill ya, sebenarnya apa sih yang beliau lakukan sampai-sampai kok beliau ini bisa bangkit dalam waktu sebelum 2 bulan gitu. Jadi ada fase di mana beliau ini terpuruk yang cukup lama begitu, dan kemudian dia ada di titik yang gue punya alasan nih untuk gue bisa seperti dulu gitu. Dan itu ternyata alasannya dia temukan di pagi hari. Makanya di buku ini diceritakan tentang bagaimana kehidupan dia dahulu, kemudian kehidupan dia setelah dia melaksanakan keajaiban di pagi hari gitu teman-teman semuanya. Nah, beliau si Hal ini itu dulu pernah mengalami 2 fase terpuruk. Pertama adalah dia ditabrak oleh seorang supir yang mabuk. Nah, akibatnya adalah beliau ini seperti sekarat begitu teman-teman semuanya. Jadi hidup dalam kematian
kayak gitu. Jadi dia itu di rumah sakit terus kemudian cukup lama kayak gitu, tapi akhirnya dia bisa bangkit kayak gitu teman-teman semuanya. Dan yang kedua itu adalah hidup dalam hutang. Jadi pertama itu hidup dalam kematian, yang kedua adalah hidup dengan hutang. Dan ternyata beliau menjelaskan bahwa dari kedua hal ini beliau itu lebih takut dengan keterpurukan yang kedua daripada keterpurukan yang pertama. Kenapa? Karena ketika beliau itu dalam keadaan hidup yang sekarat tadi, beliau itu bisa merasakan gitu, bisa merasakan tentu setelah dia nggak sekarat ya gitu. Jadi beliau itu bisa merasakan bagaimana keluarganya itu ternyata sangat peduli dengan dia, sangat support, terus memberikan semangat, lingkungan dia benar-benar vibes-nya positif, dokternya benar-benar ngebantu dia, perawatnya benar-benar ngebantu, dan lain sebagainya. Intinya dia melihat dari hal-hal yang positif, bukan dari hal-hal yang negatifnya begitu. Akhirnya dia bisa sembuh gitu dengan kondisi dia yang sekarang. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan kenapa ini kok lebih takut gitu? Karena ternyata kebalikannya. Ketika dia hidup dalam sekarat tadi, ketika dia harus berada di rumah sakit, itu berbeda jauh dengan ketika dia hidup dengan hutang. Ketika dia hidup dengan hutang, itu hanya sedikit orang yang ada di lingkungan dia. Jadi nggak semua orang itu mendukung dia untuk sembuh dari hutangnya, untuk sembuh dari keterpurukan dia di dalam hutangnya ini. Gitu. Jadi just sedikit loh orang yang mau deket dengan dia ketika dia punya hutang kayak gitu. Nggak tahu itu karena apa kayak gitu. Nah kemudian setelah dia mengalami fase yang udahlah gue nggak bisa apa-apa lagi, udah gue mau nyerah, udah pokoknya hidup dengan segala kegelapan lah gitu. Nah dia ada di titik yang temennya itu bilang ke dia bahwa coba deh lo terapin beraktivitas mulai dari jam 5 pagi kayak gitu. Terus kemudian dia langsung, oh aku bukan anak pagi, oh gue bukan anak pagi kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan itu pun mungkin terjadi ya ke diri kita, ke diri saya juga, mungkin ke diri teman-teman juga. Kalau disuruh bangun pagi, oh gue bukan anak yang bangun pagi, gue anak yang bangun jam 6, gue anak yang bangun jam 7. Bahkan kalau teman-teman yang mungkin sekolah, gue bangun setengah jam sebelum sekolah misalnya kayak gitu. Dan itu banyak banget, relate banget dengan diri kita yang sekarang gitu. Nah itu pun terjadi ke diri dia dulu sebagai, walaupun dia sudah seorang pebisnis kayak gitu teman-teman semuanya. Nah terus kemudian akhirnya setelah dia berpikir lama, akhirnya dia mau tuh memulai kehidupan dia besok pagi itu dengan bangun jam 5 pagi. Akhirnya dia menghidupkan alarm, terus kemudian jam 5 pagi dia bangun. Dia bangun itu sebelum bangun kan dia tidur dulu nih ya. Nah jadi pas tidur itu dia itu motivasinya cuma satu. Saya besok pagi harus bangun seperti saya besok itu akan Natal gitu. Jadi di sini itu kondisinya dia adalah Lebaran Natal kayak gitu. Jadi sebelum dia tidur dia itu berbicara dengan dirinya sendiri bahwa saya besok pagi bangun dalam keadaan yang bahagia seperti ketika saya kecil dan di waktu Natal. Artinya dengan penuh kegembiraan kayak gitu. Jadi di set seperti itu sama dia. Dan akhirnya ketika jam 5 pagi dia bangun. Bangun dengan langsung sumringah begitu, dengan penuh kebahagiaan. Kemudian dia itu lari teman-teman semuanya. Dia lari, menikmati larinya. Dia bukan pelari tapi dia lari pagi gitu. Dia menikmati larinya. Kemudian dia ada di titik yang oh ternyata bangun pagi itu enak, ternyata stres saya berkurang hanya dengan berlari seperti ini gitu. Terus kemudian dia meneruskan kebiasaan dia untuk bangun jam 5 pagi. Apa yang dia lakukan teman-teman semuanya? Yang dia sharekan ada 6 hal yang dia lakukan. Dan 6 hal ini diselesaikan dalam waktu 60 menit. Artinya ketika dia mulai jam 5 pagi, maka akan selesai jam 6 pagi begitu. Artinya sebelum kita beraktivitas untuk bekerja ya gitu. Jadi 10 menit pertama itu dia lakukan untuk diam. Diam untuk apa? Bukan diam
sekedar diam, maksudnya bukan diam untuk bengong dan sebagainya, enggak. Jadi diam itu maksudnya adalah kita atau dia gitu, maksudnya ini untuk kita lah ya gitu. Kita itu apa ya namanya, berdoa. Kalau misalnya bagi yang muslim berdoa, terus kemudian bukan semedi, bahasanya apa ya, meditasi. Nah kita meditasi kayak gitu. Jadi terus kita berbicara dengan diri kita sendiri kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang menjadikan saya ini kok selama ini malas? Apa sih yang menjadikan diri saya ini kok selama ini saya ini merasa saya nggak berkembang dan lain sebagainya. Artinya di situ kayak kita itu berbicara dengan diri kita sendiri, kita meditasi, kita menenangkan diri kita. Kayak gitu. Dan ternyata itu juga menjadikan stres kita berkurang. Kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, setelah diam 10 menit nih, 10 menit yang kedua itu dia lakukan untuk membaca. Membaca apapun itu. Membaca koran boleh, membaca buku boleh, membaca buku motivasi boleh, buku untuk pengembangan diri boleh, buku apapun yang memang ketika kita membaca buku itu akan ada banyak ide yang masuk ke diri kita. Kayak gitu teman-teman semuanya. Dan yang ketiga adalah afirmasi. Afirmasi ini apa? Afirmasi itu penegasan ulang. Jadi kita kan tadi sudah diam nih, sudah meditasi, sudah self-talk, kemudian sudah berdoa, kemudian kita sudah membaca. Nah, kita menggabungkan kedua hal itu. Kemudian kita afirmasi. Sebenarnya saya ini maunya apa? Sebenarnya saya harus mulai dari mana? Sebenarnya. Artinya menegaskan ulang bagian mana yang harus kita fokuskan, kayak gitu. Terus setelah yang ketiga, ada yang keempat yaitu visualisasi. Visualisasi itu apa? Visualisasi itu adalah melihat tetapi juga merasakan. Contohnya nih, misalnya kita sudah menuliskan mimpi nih, mimpi kita di satu papan misalnya, atau di satu buku misalnya. Kita lihat tuh dari mimpi itu. Kita lihat benar-benar mimpi itu. Misal saya mau punya mobil di tahun 2023 misalnya. Nah, kita lihat tuh apa yang akan terjadi ketika mimpi itu terwujud, apa yang akan terjadi ketika mimpi itu tidak terwujud. Nah, kemudian bayangan kita kan akan terus nih, oh kalau terwujud kayak gini, kalau misalnya nggak terwujud kayak gini. Nah, disitulah bentuk visualisasi, dan yang diharapkan adalah itu akan menimbulkan semangat kita untuk mewujudkan si mimpi kita itu. Gitu teman-teman semuanya. Dan yang kelima itu adalah penjurnalan. Jadi penjurnalan ini kita nulis. Jadi nulis apa yang kita syukuri hari ini. Misalnya saya bersyukur hari ini saya bangun pagi. Hari ini saya bersyukur kalau saya sudah bertemu dengan orang-orang sekeliling saya dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya bersyukur karena ini kayak gitu. Jadi kita menuliskan apa yang ingin kita tuliskan. Begitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman sangat saya rekomendasikan untuk membaca buku ini karena memang buku ini sangat luar biasa vibes-nya dan sudah banyak yang menerapkan The Miracle Morning ini. Saya juga sedang berusaha untuk menerapkannya gitu. Belum konsisten untuk menerapkannya, baru akan mulai untuk menerapkannya, dan semoga apa yang sudah kita sharingkan, kita sharingkan maksudnya adalah saya sampaikan gitu sedikit poin dari buku The Miracle Morning ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa juga bermanfaat untuk saya, karena ketika saya berbicara ke orang lain atau membagikan ini ke orang lain, itu juga akan mengingatkan ke diri saya sendiri gitu teman-teman semuanya. Semoga kita konsisten untuk melakukan hal itu, dan semoga kita bisa hidup dengan sesuai dengan apa yang kita impikan gitu. Semoga kita masuk ke dalam 5% orang yang memang hidup sesuai dengan apa yang diimpikan gitu. Ingat tadi 3 hal. Yang pertama, hidup sehat, hidup selamat, dan hidup bahagia. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.